Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Islam dalam perkembangan saintek dan seni dengan anggota kelompok. Yang pertama, Febrina Khorirul Aini Fahmi dengan NIM 2106411000043. Yang kedua, Nurin Jaslina dengan NIM 21064110044. Yang ketiga, Istiana dengan NIM 21064110045. Yang keempat, Zahrotus Solihah dengan NIM 21064110046. Dan yang terakhir ada Nikmatul Maula dengan NIM 21064110047. Mari kita simak video. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan saintek dan seni menurut pandangan Islam. Islam sebagai pandangan ilmu pengetahuan. Menurut konsep umum, ilmu adalah pengetahuan manusia mengenai segala sesuatu hal yang dapat diindra oleh manusia melalui indra penglihatan, pendengaran, perasaan, pengertian, dan keyakinan, melalui akal atau logika. Para sarjana Muslim berpandangan bahwa ilmu tidak hanya sebatas pengetahuan atau knowledge dan ilmu atau sains saja, melainkan ilmu oleh Allah, dirumuskan dalam Lauhil Mahfuz yang disampaikan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan begitu, ilmu Allah melingkupi ilmu manusia tentang alam semesta dan manusia itu sendiri. Sedangkan teknologi adalah kemampuan yang berlandaskan ilmu pengetahuan eksakta dengan melalui proses teknik. Saintek menurut Islam merupakan ilmu yang disusun secara sistematis dengan metode tertentu agar dapat digunakan untuk menerangkan segala hal yang terjadi yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman. Pengertian seni adalah keindahan, ekspresi, dan budaya yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Sedangkan menurut Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia. Dan juga seni diharapkan dapat menggambarkan ekspresi atau keindahan dengan bahasa yang indah dan juga harus sesuai dengan fitrah Islam. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Dampak positif negatif perkembangan saintek dan seni dalam pandangan Islam. Dampak positif: 1. Memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan lebih mudah. 2. Mudah berkomunikasi. 3. Cepat dalam bepergian atau mobilitas tinggi. 4. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. 5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. 6. Mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak negatifnya: 1. Adanya informasi yang tidak tersaring. 2. Perilaku konsumtif. 3. Membuat sikap menutup diri, berpikiran sempit. 4. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk. 5. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. Menurut pandangan Islam, situasi saat ini masyarakat dapat menjadi semakin terbuka pada agama atau keyakinan-keyakinan lain. Nah, oleh sebab itu mereka dikelompokkan menjadi 2, yaitu pertama, yang tetap berpegang teguh pada kepercayaan agama mereka masing-masing, dan mereka yang terpengaruh karena keyakinan teknologi yang berkembang. Jika dilihat pada kenyataannya, perkembangan teknologi dapat membawa kesejahteraan dan kemudahan bagi umat Islam.
Namun, ada juga masyarakat yang menolak mempelajari, memahami, dan menggunakan teknologi, serta bahkan memajukan teknologi itu sendiri. Di samping itu, bagi masyarakat yang mendukung pergerakan atau perkembangan teknologi, agama kerap dipandang sebagai penghambat kemajuan teknologi, sebab dianggap mempercayai hal yang tidak masuk akal. Sehingga terjadi peristiwa ketenggangan dan perselisihan antara teknologi dan iman. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi terkait batasan-batasan saintek dan seni dalam pandangan Islam. Terdapat beberapa pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi. Di antaranya, yang pertama ada prinsip istihlal, kedua prinsip keseimbangan, dan yang ketiga ada prinsip tashir. Nah, dari ketiga prinsip tersebut dijelaskan bahwa manusia sebagai pengatur dunia dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Manusia juga memiliki peranan penting untuk mengelola potensi-potensi alam semesta. Namun, manusia tetaplah memiliki batasan, karena hanya Allah SWT yang menciptakan, mengatur, serta menggerakkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sains dan teknologi merupakan kebutuhan dasar manusia. Selama manusia itu melakukannya dalam rangka menemukan rahasia alam, serta mengarahkannya kepada pencipta alam. Selanjutnya terkait batasan seni dalam Islam. Terdapat beberapa batasan atau larangan dalam Islam terhadap berbagai seni seperti patung. Sikap Al-Quran terhadap patung bukan hanya menolak, namun menghendaki penghancuran terhadap patung-patung tersebut. Selain itu, terdapat batasan dalam seni musik, di mana seringkali orang lebih menyukai musik rock daripada musik Islami. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa menyanyi juga dilarang, dikarenakan biasanya bukanlah seni bernyanyi yang ditampilkan, namun gerakan-gerakan vulgar yang ditampilkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Istiana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kontribusi saintek dan seni dalam dakwah. Kontribusi saintek dalam dakwah. Pihak Islam yang paling mampu dan akan memberikan kontribusi nyata jika bukan para rasionalis atau lebih tepat saintis. Berikut contoh saintek dalam dakwah. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina yang abadi bersama Al-Qainun fi At-Tabiin yang berkenala ke seluruh penjuru mengejarkan segala yang diketahui dan dikuasainya, filsafat, logika, kedokteran, dan sebagainya. Kita juga tidak bisa lupa peran Universitas Cordoba di Andalusia yang diisi para ilmuwan-ilmuwan yang hidup dalam iklim pemikiran bebas yang dijamin negara, yang akhirnya menjadi kiblat bagi negara-negara Eropa untuk mempelajari liberal arts yang meliputi diantaranya logika, retorika, matematika, fisika, etika, dan estetika. Yang kedua yaitu Abdus Salam. Abdus Salam dalam Hot Boy 1996 menyatakan ortodoksi agama dan semangat intoleransi merupakan dua faktor utama yang bertanggung jawab atas musnahnya lembaga ilmu pengetahuan yang pernah jaya dalam Islam. Sains hanya dapat hidup bila mana terdapat praktisi yang memadai berupa suatu komunitas yang dapat bekerja dengan tenang, didukung oleh infrastruktur eksperimental dan pustaka yang lengkap, dan memiliki kemampuan untuk saling memberi kritik secara terbuka kepada masing-masing bidang. Ironisnya, kondisi-kondisi ini tidak terpenuhi dalam masyarakat Islam sekarang ini. Yang kedua yaitu kontribusi seni dalam dakwah. Seni sebagai media dakwah memiliki banyak ragamnya, khususnya di negara Indonesia. Salah satu seni asli Indonesia yang dimanfaatkan sebagai media dakwah adalah seni pertunjukan wayang kulit. Metode dakwah melalui seni pertunjukan wayang kulit digagas dan diamalkan oleh para wali songo. Selain melalui pertunjukan wayang kulit,
Seni musik juga dipakai oleh para wali songo untuk mendakwah Islam di Indonesia, khususnya di daerah Jawa dengan pemanfaatan seni sebagai media dakwah tersebut. Terbukti, agama Islam bisa diterima di tengah-tengah masyarakat Jawa dan berkembang pesat. Meskipun sebelum datangnya agama Islam di Jawa, masyarakat Jawa telah beragama, yaitu beragama Hindu. Pada penjelasan yang selanjutnya adalah tentang bagaimana menyikapi perkembangan saintek dan seni sebagai umat Islam. Tidak dapat dipungkiri, seiring dengan bertambahnya waktu, perkembangan sains dan teknologi pun ikut berkembang. Adanya pengaruh dampak positif dan negatif mengharuskan kita sebagai umat muslim dapat bersikap sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang memiliki arti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya dan dia sebarkan di bumi dan sebagai segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jelas bahwasanya manusia diberikan akal dan pikiran untuk dapat bersikap serta membedakan yang baik dan yang batil. Perkembangan saintek dan seni sebagai umat muslim, jadi kita dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu resesif, yang berarti kita dapat menerima dengan kebijaksanaan perkembangan saintek dan seni. Kita tidak boleh menolaknya secara langsung, melainkan menerimanya. Yang kedua adalah selektif. Setelah menerima, kita dapat menyeleksi dan memilih sesuai dengan pedoman umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga digesif, yaitu mengarahkan perkembangan saintek dan seni menuju kebajikan sehingga dapat bermanfaat bagi umat beragama. Yang keempat adalah adaptif, yaitu menyesuaikan perkembangan yang ada sesuai dengan jati diri kita sebagai seorang muslim. Yang kelima transmitif, mengembangkan saintek untuk dapat memunculkan inovasi baru dalam menyiarkan agama Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.